Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi hari ini dengan Ibu Intan. Hari ini kita akan belajar agama. Kita sudah memasuki pelajaran kita yang ketujuh tentang Nabi Amos. Anak-anak, sedikit mengawali untuk pembelajaran kita hari ini. Dewasa ini sering kita mendengar orang-orang ditangkap dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Nah, orang-orang yang ditangkap itu biasanya melakukan tindak pidana korupsi seperti menggunakan dana bantuan sekolah untuk kepentingan guru tertentu dan sebagainya. Masih banyak lagi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang-orang di negeri ini. Sebagai contoh, datang terlambat pada waktu sekolah merupakan tindakan korupsi waktu. Korupsi sangat dilarang oleh semua agama. Alasannya jelas bahwa hak orang banyak diambil untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Nah, anak-anak, korupsi tidak hanya dilakukan pada zaman sekarang ini saja. Korupsi juga terjadi sejak zaman dahulu, pada zaman Nabi Elia, Yesaya, dan Nabi Amos. Dan hari ini kita akan mempelajari tentang Nabi Amos. Nabi Amos adalah seorang utusan Allah yang memperjuangkan dan membela keadilan. Keadilan yang diperjuangkan Amos berdasarkan perjanjian Allah dengan bangsa Israel yang terungkap dalam tatanan moral bangsa. Pada zaman Nabi Amos, masyarakat Israel mengalami ketidakadilan yang tampak pada gejala berikut. Para pemimpin hidup penuh kekayaan dan kemakmuran. Mereka sering berpesta dengan mengambil pajak rakyat yang semakin tinggi. Rakyat kebanyakan mengalami kemiskinan. Kemudian perayaan keagamaan yang meriah dijadikan dalih untuk memungut upeti dari rakyat. Nabi Amos mengingatkan bangsa Israel, khususnya para pemimpin bangsa, bahwa satu-satunya jalan untuk terbebas dari hukuman Allah ialah bertobat. Bangsa Israel, khususnya para penguasa, harus membenci yang jahat, mencintai yang baik, dan menegakkan keadilan. Ini ada kutipan dari Amos 5 ayat 15. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Anak-anak yang terkasih, keserakahan adalah pangkal kemiskinan yang terjadi dalam suatu masyarakat. Maka jalan satu-satunya bagi orang Israel agar kembali kepada Allah dan bertobat dari keserakahan dan penindasan rakyat kecil. Nah, anak-anak, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan hari ini tentang Nabi Amos. Ibu harap apa yang Ibu sampaikan hari ini senantiasa bermanfaat bagi anak-anak. Dan sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Terima kasih.